Ya, kembali lagi bersama saya, Tisna Relianto. Di sini saya akan membahas tentang organisasi file pada COBOL ya. Organisasi file pada COBOL ini merupakan organisasi file sekuensial ya, organisasi file yang secara urut memungkinkan pengakses record di file secara berurutan. Kemudian ini kayak tambahannya mengenai mendefinisikan environment division pada file sekuensial. Kita bisa lihat lagi di sini. Kemudian di sini ada data division. Data division ini mendefinisikan data division pada file sekuensial. Data division pada file urut harus mengandung file description entry atau FD sebagai berikut. Ini contohnya. Terus masuk ke statement file sekuensial. Di sini ada open. Di open ini ada 4 jenis ya. Ada open input, open output, open IO, open extend. Bisa kalian baca sendiri. Terus di sini ada statement close sama read. Close itu untuk menutup file atau mengakhiri proses pada file, sedangkan read ini untuk membaca data record yang dilakukan secara berurutan ya. Lalu sini ada write dan rewrite ya. Write ini untuk menuliskan data record baru ke file, sedangkan rewrite ini digunakan untuk mengubah data record yang sudah ada pada file. Bisa kalian baca sendiri di sini. Kemudian langsung masuk aja ke programnya ya. Nah, di sini ada program yang seperti biasa kita lakukan itu ada identification division, program ID, author dan lain-lain. Cuma di sini yang membedakan itu ada input output section ya. Dan di sini ada file control. Nah, di dalamnya ini ada select MHS assign to this ya. Di sini tuh maksudnya mahasiswa ini dimasukkan ke dalam this gitu. Kemudian organisasi is line sekuensial ini organisasi filenya bersifat sekuensial, terus file statusnya bersifat status salah. Kemudian masuk ke data division, terus ke file selection. Nah, ini FD ada FD, file directory entry-nya di sini MHS. Nah, di sini label record is standar. Label recordnya itu sifatnya standar, terus value of file ID sama dengan teks. Jadi nilai jadi file ID ini seperti data.txt ini. Terus data record is record mahasiswa. Nah, datanya ini bakal dimasukin dalam record mahasiswa. Nah, di sini nih record mahasiswa nih, kita bisa buat recordnya di sini nanti. Jadi ada npm, nama, kelas. Nah, ini panjangnya nih picx yang kita gunakan picx ini untuk string ya, string dengan panjang 14, 23 sampai 5 gitu. Terus masuk aja ke working storage di sini. Nah, ini kan tadi ada pick salah nih, status salah ya, di salah. Nah, ini status salah ini sifatnya ini x nih, xx gitu. Untuk ini mahasiswa ini mahasiswa output ya, atau mahasiswa output ini outputan dari mahasiswa ini ntar recordan hasil record ini. Mahasiswa ini kan merecord data dari yang ini. Nah, ntar hasil kalau kita mau ngeluarinnya itu tuh kita ubah lagi ke mahasiswa output ini. Di sini ada picx juga sama, kita pakai buat string gitu. Terus ini panjang datanya. Terus isi lagi picx gitu. Terus di sini ada lagi value y sama y. Lagi dan tidak ya. Ini tuh untuk nanti kan kita kan pas di menu itu kan kita ada pertanyaan tuh mau lagi masuk ke menu atau tidak gitu kan. Kemudian di sini ada terima picx ini 77 ini independen ya, independen dia berdiri sendiri gitu. Langsung aja masuk ke screen section ini seperti biasa, hapus layar, blank screen untuk hapus layar ya. Terus isi data, kita ngisi data gitu. Jadi isi datanya nanti bakalan masuk ke ini nih, isi data ada npm panjangnya 8 ya, terus disimpan di variabel npm, terus begitu juga nama 20, kelas juga 5. Langsung aja masuk ke program utamanya. Di sini ada menu-menu. Ini untuk seperti yang kalian ini buat bikin menu ya. Ini saya buat menu kayak gini. Masukkan pilihan Anda, terus bakalan dimasukin inputannya masukin ke terima. Terus ada pecabangan nih. Pecabangan ini jika input satu, dia bakalan buka file. Buka file yang bawah ini nih. Nah, terus kalau yang kita masukin 2, dia bakal buka file 2. Kalau buka 3, dia bakalan ke sini.
Terus kalau dia kagak masukin 1, 2, atau 3, dia bakal masuk lagi ke menu, masuk lagi ke sini. Nah, kita coba kalau misalnya kita input 1 ya, di sini ada buka file yaitu open output MHS gitu. Jadi dia bakal ngebuka yang namanya MHS ini atau nge-record data. Jadi kita bakal input data tuh, input data mahasiswa misalkan isi data, display isi data. Nah, ini isi data ini bakal dipanggil. Kita nginput nih NPM, nama, kelas gitu. Terus bakal diterima, bakalan dimasukin ke isi data ini apa inputannya. Terus write mahasiswa atau record mahasiswa gitu. Jadi bakalan ditulis di record mahasiswa yang dimasukin ke sini. Ditulis gitu. Kemudian nih, kemudian bakalan itu ditanya lagi, ada data lagi? Kalau ada, kita bakalan bisa ngisi lagi, ngulang lagi dari awal. Kalau nggak ada, dia bakalan langsung maju ke menu-menu gitu. Masuk ke menu-menu tuh masuk keluar ke sini lagi ke menu gitu kalau nggak ada. Terus kalau kita pilih 2, dia bakal buka file 2. Yang dia bakal menutupin MHS yang udah kita buka tadi MHS. Terus dia bakal buka input MHS ya kan. Dia buka input MHS, dibuat. Setelah itu dia bakalan ngecetak ini, hapus layar, habis itu dia ngecetak ini, kemudian langsung kebaca read MHS to into MHS. Karena apa namanya, karena ini MHS-nya kan kita tadi nge-record taruh di MHS ya. Nah, karena mau dikeluarin di output, jadi kita harus pindahin dulu ke MHS output ini sampai selesai gitu. Setelah udah dimasukin ke situ, dia bakal ngecetak nih semua yang ada tadi recordannya itu tadi. Ngecetak. Jadi ngecetaknya di bawah yang ini gitu. Nah, di space ini untuk ngasih jarak doang ya. Add 1 tooling. Jadi dia bakal ngulang terus nambah 1, nambah 1, nambah 1 sampai kutu baca sampai di mana MHSO-nya ini udah habis gitu. Lalu dia bakal langsung ke selesai nih. Jadi setelah itu nutup MHS, langsung ingin kembali ke menu. Kalau iya kita bakalan ke menu-menu lagi, kalau enggak kita bakalan ke selesai dulu yaitu stop time gitu. Kita coba langsung open aja ya. Nah, di sini udah nggak ada error. Di sini kita input data, misalkan ini nama saya ya. Nah, terus kita mau isi lagi, contohnya saya iya. Contoh lagi ngasal aja 4. Nah, terus kita masukin aja. Nah, habis itu kita keluar ya. Karena kita lagi isi 2, langsung aja kita pilih output data. Tuh, dia bakal keluar gini. Karena hasil recordnya tadi udah kecatat kan, habis itu dia langsung keluar outputnya gitu. Terus kalau misalkan kita iya, dia bakalan masuk lagi ke sini gitu. Kalau tadi tidak langsung keluar gitu. Udah keluar. Itu. Sekian dari saya. Bila kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.